Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sehat kan ya semuanya. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa ya, yang telah melimpahkan kesehatan. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar di hari ini, ya, mari kita berdoa ya. Bapak minta salah seorang untuk memimpin. Ya, di sini Pak Narfi siap untuk memimpin. Narvin siap untuk memimpin? Siap, Pak. Ya, silakan Narvin untuk memimpin doa teman-temannya. Terima kasih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terus ya. Ya, anak-anak, hari ini kita pelajarannya adalah masih dalam bab koordinat kartesius dengan submateri yang kedua, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu, yaitu A, B. Mari kita mulai belajar. Nah, untuk memulai belajar, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Anak-anak, di sini lagu nasionalnya adalah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, siapa yang akan memimpin menyanyikan lagu nasional? Saya, Pak. Iya, bagus Rini. Bapak akan tampilkan ya teksnya biar kita bisa bersama-sama untuk menyanyikannya. Akan mengingatkan tentang apa ini anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, tujuan pembelajarannya di sini mungkin Bapak sampaikan 4 ya. Yang Bapak ringkas bisa kalian baca dalam hati, tempat Bapak ringkas ya. Yang pertama, tujuan kita adalah peserta didik dapat menentukan kedudukan atau posisi ya titik terhadap titik asal. Tuh, yang kedua, dapat juga menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu. Yang ketiga, dapat membandingkan posisi dua titik ya atau lebih terhadap titik tertentu ya. Dan yang terakhir itu menyelesaikan ya. Peserta didik harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Nah, itu adalah tujuan kita belajar hari ini anak-anak. Ya, Bapak lanjutkan. Kenapa sih kita belajar tentang posisi titik ini? Ya tentu bermanfaat bagi kalian semua. Nah, ini salah satu yang bisa Bapak sampaikan ini. Ya, kalian tahu aplikasi Google Map yang ada di HP kalian? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah, sering memakainya? Pak, ibu saya suka pergi pakai map, Pak. Nah, anak-anak, Bapak perlu mengingatkan lagi ya pelajaran sebelumnya. Kita sebelumnya minggu yang lalu belajar ini nih, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita sudah belajar sebelum kita belajar hari ini. Kita ingatkan lagi ya, Bapak ingatkan lagi kalian tentang apa ini? Koordinat ya, titik Q misalnya X dan Y 2,3. Lalu ada titik P, koordinatnya min 2,1. Ada kuadran-kuadran juga ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini harus kalian ingat lagi supaya bersambung dengan pelajaran hari ini. Jadi supaya akan lebih bermakna belajarnya kalian. Jadi ada terusannya ternyata, ada kelanjutannya belajar yang kemarin. Ya, Bapak ingatkan kembali. Kalian sudah dibentuk kelompok ya, 3 kelompok kemarin ya. Diingat-ingat lagi teman kelompoknya ya. Dan kalian juga sudah mendapatkan LKS ya, LKPD
diunduh dari grup WA ya. Sudah kalian kerjakan 2 hari yang lalu. Di sana ada 3 kegiatan. Sudah diselesaikan, alhamdulillah. Bapak sudah memeriksanya. Nah, nanti kalian sudah mengerjakannya secara berkelompok. Setelah itu Bapak minta kalian menyajikan hari ini, mengkomunikasikan. Ya, harus siap nih. Siapa? Ya, nanti Bapak ganti aturannya ya, urutannya ya. Kalau hari ini yang kegiatan 1 yang akan membacakannya atau menyajikannya adalah kelompok 3, bawa balik ya. Nanti kegiatan 2, kelompok 2 aja lah, seperti kemarin. Sedangkan kegiatan 3 nanti kelompok 1 yang akan menyajikannya. Silahkan nanti kalian sampaikan hasil dari pekerjaan kalian. Bapak kasih kesempatan. Ya. Nah, ya kelihatan. Nursida, silakan. Bapak kasih Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Di mana yang pertama ada objek titik A, koordinatnya itu terletak di -4,3. Keterangannya atau posisi titik terhadap titik asal itu 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Untuk titik B, koordinatnya 5,5. Keterangannya itu 5 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Untuk titik C, koordinatnya 4,0. Dimulai dari titik B 5,5 menuju titik A negatif 4,3. Berarti itu 9 satuan ke arah kiri dan 2 satuan ke arah bawah. Kemudian jadi koordinat titiknya, titik A adalah negatif 4,3 terhadap titik B 5,5 adalah negatif 9,2. Terima kasih Pak. Jadi ini hasil diskusi kelompok kami mengenai posisi beberapa objek terhadap tanah lapang. Nah, hasilnya dalam tabel. Pertama tenda 1 koordinatnya itu 6,-3. Keterangannya 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Posisi tanah lapang 0,0. Ini kami tidak berikan keterangan ya. Kemudian kolam itu di posisinya 1,-6. Keterangannya 1 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Posisi perumahan 10,2. Tahu keterangannya 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Demikian Pak hasil diskusi kami. Iya, Narvin silakan. Diberi kesempatan, mulai ya. Saya mungkin waktu diskusi ada yang saya tidak pahami nih Pak terkait dengan materinya. Karena teman saya itu saya tanya misalnya absis dan ordinat. Saya juga belum tahu itu yang mana itu absis, yang mana itu ordinat. Itu saja Pak. Terima kasih. Iya, bagus ya. Kita kalau ada sesuatu yang belum dipahami atau kurang dipahami, kita bertanya, itu bagus ya. Itu aktif itu. Dan Bapak tentu akan memberi nilai keaktifan ya, yang sudah bertanya juga. Ya karena ini jarang yang bertanya tuh, berarti akan Bapak kasih nilai yang bagus untuk bertanya nih. Tapi Bapak ingin nih, barangkali ada yang memberi mungkin jawaban ini untuk pertanyaan Narvin nih. Bapak kasih kesempatan. Iya. Nah, sudah ada yang ngajukan itu Ria. Ya, mangga, silakan Ria. Bapak padahal kan kami itu satu kelompok Pak, saya dengan Narvin. Padahal tadi juga udah dijelasin. Kalau abis itu pada sumbu X, ordinat itu pada sumbu Y gitu Pak. Iya. Nah, iya. Betul, bagus ini Ria nih ya, sudah berusaha menyampaikan dan memberi pengetahuan kepada temannya ya. Ya ini mungkin harus sering ya, mungkin diskusi kelompoknya harus lebih ditingkatkan lagi ini mungkin ya. Jadi kita harus betul-betul bisa memperbaiki atau mengevaluasi kegiatan kelompoknya, biar semuanya bisa tahu.
bagus. Tapi Bapak kasih bagus, kasih nilai yang aktifan bagus. Nah ini ada lagi nih, kenal siapa nih? Rini ya, silakan Rini, barangkali yang mau disampaikan. Oh, saya ingin menjawab pertanyaan dari Narvin. Boleh, Yaitu Narvin boleh. kan bertanya tentang absis. Absis itu adalah jarak tegak lurus suatu titik dari sumbu Y. Betul atau tidak, Pak? Nih, kalian sudah bisa menyimpulkan ya, bisa menyimpulkan dari jawaban Rini ke jawaban Ria dan pertanyaan Narvin ini. Bagus ini, menghasilkan kesimpulan bahwa ternyata absis adalah koordinat X dan itu bisa dijelaskan sebagai jarak terhadap sumbu Y. Nah, alhamdulillah ini. Jadi dari pertanyaan akan mengembangkan pengetahuan kalian. Ya, ini bagus semua nih. Iya, Pak. Tepuk tangan untuk semuanya, untuk Pak Narvin, untuk Rini dan untuk Ria. Iya, bagus. Oke, anak-anak, mungkin hari ini Bapak sudah selesai semua kegiatan ya. Kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah berdiskusi, sudah menyampaikan hasil diskusi, kalian sudah memberi tanggapan, juga ada yang bertanya, ada jawabannya, solusinya. Nah, selanjutnya adalah mari kita sebelum tutup membuat rangkuman. Ayo dibuka dulu lah catatannya, siapkan alat tulisnya, ayo kita membuat rangkuman. Membuat rangkuman ya. Nanti Bapak bimbing ya membuat rangkumannya. Bapak akan lemparkan pertanyaan untuk membuat rangkuman. Pertama nih, bagaimana cara kalian menentukan posisi titik terhadap titik asal? Siapa nih? Ini kesimpulan yang pertama nih dari pertanyaan Bapak. Siapa yang mau menjawab nih? Bagaimana cara kalian menentukan posisi titik terhadap titik asal? Siapa? Iya, Lutfia. Bagus. Silakan Lutfia. Gini Pak, kalau menurut saya, kalau kita menentukan posisi titik terhadap titik asal, kita lihat Pak. Jadi kalau saya suka hitung ke kanannya berapa atau ke kirinya berapa, ke atasnya berapa, ke bawahnya berapa, seperti itu Pak. Jadi nanti ketemu apa namanya berapa titiknya, seperti itu bukan Pak? Iya, bagus itu ya. Jadi ketemu titiknya, ketemu koordinatnya bukan? Nah, hari ini sebelum menutup juga Bapak ingin nih mengecek kalian ya. Kalau Bapak kasih pertanyaan, nanti siap-siap untuk menjawab secara lisan aja lah ya. Coba Bapak ingin tanya ya kepada kalian nih. Nih Bapak punya titik acuan nih ya. Misalnya titik A nih acuannya ya, 1,1 nih. Bapak titik acuannya titik A 1,1. Kemudian yang Bapak ingin tanyakan adalah titik B yang berada di min 2,4 ya. Min 2,4. Coba siapa yang tahu nih posisi titik terhadap titik tertentu yaitu titik A 1,1. Silakan. Siapa tadi koordinatnya sekarang udah tahu ya. Nah, itu jawabannya. Min 3,3. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, untuk hari ini Bapak akan tutup ya. Bapak akan sampaikan bahwa untuk pembelajaran berikutnya kalian akan mempelajari posisi garis ya. Sekarang posisi titik, nanti posisi garis terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal dan titik tertentu. Itu berikutnya yang akan kalian pelajari. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum tutup kita berdoa dulu ya. Coba sekarang siapa yang memimpin berdoa? Tadi waktu pembuka Narvin. Sekarang nih yang belum nih. Siapa nih? Lilis mungkin belum nih. Silakan untuk Lilis untuk menutup belajar kita dengan berdoa. Ya. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang, pembelajaran sudah selesai, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya,
Anak-anak udah tutup, tapi Bapak sudah ada tuh di grup kalian ada masalah ya, ada pengayaan, ada PR ya untuk kalian, untuk pelajaran, untuk memantapkan lagi konsep yang dipelajari hari ini. Ada masalah, ada soal ya, ada penugasan dari Bapak agar bisa mantap lagi ya, dikerjakan. Insya Allah Bapak akan tagih minggu depan ya. Terima kasih Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Ilman. Tadi pengamatnya satu Ibu siapa tadi ya? Bu Lutfia Pak dengan Bu Bu Ria. dengan Ibu Ria. Ria ya. Silakan Ibu Ria. Iya